Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali di dalam materi ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Ini yang pertemuannya kedua, masih dalam suasana pandemi COVID-19 yang memaksa kita untuk melakukan pembelajaran daring. Jadi terbatas sekali kesempatan kita untuk pembelajaran luring, bahkan tidak diizinkan apabila daerah kita masih menjadi zona merah. Anak-anak masih tetap semangat ya, harus tetap semangat untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, Pak Risto pada hari ini akan melanjutkan masih dalam bab yang sama, materi ketimpangan sosial yang terjadi sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Di pertemuan ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian bisa menganalisis ketimpangan sosial ya sebagai dampak perubahan sosial dengan melakukan kajian. Jadi melakukan suatu kajian pengamatan nanti akan menghasilkan suatu produk. Di situ nanti akan dibentuk diskusi kelompok. Oke, sebelum kita melangkah ke sana, Pak Risto ingin membuka sesuatu video sebagai gambaran awal kalian sebelum mengerjakan tugas pada pagi hari ini. Pak Risto ingin mereview bagaimana pemahaman kalian terkait dengan pertemuan kemarin tentang ketimpangan sosial. Oke anak-anak, itu tadi salah satu contoh bentuk ketimpangan sosial ya. Kemarin kalian sudah menganalisa bagaimana bentuk-bentuk ketimpangan sosial berdasarkan video yang kemarin. Hari ini untuk mengingatkan kalian, Pak Risto berikan contoh-contoh bentuk ketimpangan seperti dalam video tadi adalah bagaimana satu keluarga karena keterbatasan dari sisi perekonomiannya mereka harus memakan nasi aking. Nasi aking itu kalau bahasa kita, bahasa Jawa, bahasa Blitarian itu adalah karak gitu ya. Nasi yang sudah dikeringkan, biasanya untuk pakan ternak, pakan bebek, ayam, yang biasa dijual itu oleh keluarga yang dalam video itu adalah dimasak kembali biar biar lembut lembek itu kemudian bisa dimakan. Itu contoh bentuk ketimpangan. Jadi ketimpangan karena keterbatasan mereka untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya adalah ini, bagaimana ketimpangan teknologi. Ketimpangan teknologi kita lihat dalam dua gambar di atas, bagaimana sekolah yang begitu sangat sudah begitu familiar dengan media teknologi dibandingkan dengan seorang anak yang jangankan untuk teknologi, kelas tempat belajarnya saja masih bolong-bolong antara sekat kelas 1 dengan kelas lain dan kita kondisikan tidak layak. Di satu sisi seperti itu. Di sisi lain, di gambar yang lain, bagaimana orang sudah sangat memanfaatkan teknologi bagi kehidupannya. Semua ada dalam satu genggaman kalau kita mengatakan HP itu. HP bisa untuk fotografi, bisa untuk belanja online, bisa untuk melihat fluktuasi saham, kemudian bisa untuk sarana pendidikan seperti yang kita lakukan seperti ini. Itu adalah bentuk-bentuk
ketimpangan teknologi ketika dibandingkan dua sisi yang kontradiktif. Oke, kita lanjut. Ketimpangan pendidikan. Bagaimana kondisinya sangat memprihatinkan, yang pada siswa belajar di tempat-tempat yang tidak layak menurut kita ya, dibandingkan dengan sekolah kita yang masih kita perlu bersyukur, masih cukup bagus, masih cukup nyaman untuk kita gunakan sebagai sarana belajar. Kemudian ini ketimpangan budaya. Wah, cowok-cowok pasti senang ini ya. Ini bentuk-bentuk ketimpangan budaya. Kenapa dikatakan sebagai bentuk-bentuk ketimpangan budaya? Karena ada suatu hal yang berbeda, sesuatu hal yang jauh, suatu hal yang kontradiktif dengan budaya asli kita. Budaya ketimuran kita semakin lama, semakin memasuki globalisasi, makin tergerus identitas aslinya. Itu ketimpangan budaya. Kita terbiasa memakai batik. Kalau kita melihat gambar seperti ini, berbeda sekali kan bentuk ketimpangannya. Ya, yang atas itu lebih spesifik itu adalah pameran banci ya, bencong gitu ya. Kemudian di bawah itu siapa yang terutama yang perempuan-perempuan itu yang seneng K-pop gitu ya, bagaimana suka yang minim-minim gitu. Kemudian lanjut ke ketimpangan ekonomi, bagaimana seorang sangat berusaha luar biasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ada sesuatu yang timpang. Kalian kemarin saya ingatkan melihat video yang ada dalam modul ya dan LKPD itu bagaimana ketimpangan di Jakarta. Di satu sisi orang masih sangat sulit untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, di satu sisi orang sudah sangat enak, sangat gampang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang satu masih berpikir apa yang kita makan besok, yang satu sudah berpikir kita besok mau makan apa. Ada dua hal yang berbeda. Oke, ini kita masuk ke tugas ya. Hari ini tugasnya diskusi. Jadi kalian membentuk masing-masing kelompok 8 orang ya. Kemudian dibagi diskusi itu menjadi 4 topik yang sudah Pak Risto sampaikan di e-learning sekolah itu. Kalian juga sudah membuat grup tentang membuat grup masing-masing kelompok untuk membahas masing-masing ketimpangan ekonomi, ketimpangan pendidikan, budaya, dan ketimpangan memanfaatkan teknologi. Setelah kalian tadi berdiskusi kelompok, hasil dari diskusi itu dituangkan dalam bentuk dokumentasi ketimpangan sosial sesuai dengan topik tadi ya. Kalian kerjakan itu di luar jam sekolah. Meskipun dalam situasi pandemi ini kalian harus tetap produktif ya. Dibuat durasinya video dokumentasi dengan panjang 5-7 menit. 5-7 menit yang mendokumentasikan ketimpangan sosial yang ada di sekitar kita, tempat tinggal kita. Kalau ekonomi ya ekonomi, pendidikan ya pendidikan, teknologi ya teknologi, kemudian budaya ya budaya. Saya yakin banyak sekali Pak Risto sudah melakukan riset sederhana terkait dengan ketimpangan sosial yang ada di sekitar kalian. Tapi dalam situasi pandemi seperti ini kalian tidak boleh untuk berkerumun. Artinya bagaimana kalau tidak boleh berkerumun? Ya harus jaga jarak ketika
mengambil gambar. Seperti itu. Jaga jarak, protokol kesehatan, memakai masker itu harus dipertimbangkan. Saya kira begitu anak-anak, untuk mensingkat waktu pada kita, biar kalian juga cepat bekerja. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa dan selamat berdiskusi.